Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di program Morning Call bersama saya Pendeta Yohanes Aldo Lampus. Kiranya kita tetap selalu sehat dan bahagia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami semua supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan tetap di dalam hati kami dan menjadi suluh pedoman langkah kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari membuka Alkitab kita di kitab Yesaya 43 ayat 20 sampai 23. Yesaya 43 ayat 20 sampai 23. Beginilah bunyi firman Tuhan, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya membaca dan merenungkannya, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus kini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya ingin bertanya Bapak Ibu, sebagai orang percaya, apakah kita percaya bahwa setiap hal yang kita lewati dalam kehidupan ini sudah dirancang oleh Tuhan? Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah demi kebaikan kita? Kalau kita percaya bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini sudah Tuhan atur, dan kita percaya juga bahwa di dalam kehidupan ini segala sesuatu yang terjadi adalah untuk kebaikan kita, maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka janganlah ragu ketika harus melewati berbagai macam hal. Mungkin kita tidak suka dengan hal tersebut, tetapi yang harus kita yakini dan percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah atur, Tuhan sudah melakukan yang terbaik, karena itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Tapi memang harus kita akui, ketika kita melewati berbagai macam pengalaman, melewati berbagai macam peristiwa yang berubah menjadi kenangan, maka akan ada satu pertanyaan lagi yang akan timbul dalam kehidupan kita. Manakah pengalaman hidup yang mampu merubah setiap orang? Kemungkinan kita akan berkata bahwa pengalaman hidup yang akan merubah seseorang adalah ketika orang tersebut berada dalam situasi yang sangat sulit. Ketika orang tersebut berada pada posisi yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya perjalanan kehidupan, yang namanya suatu peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, pastinya tidak selalu senang, tidak selalu susah. Tapi hal tersebut akan terjadi berputar seiring perjalanan waktu. Karena hidup manusia terkadang harus ada di atas dan terkadang juga harus ada di bawah, supaya manusia belajar bagaimana memaknai kehidupannya lebih baik lagi. Pada saat ini kita tiba lagi pada pembacaan kitab Yesaya 43 ayat 20 sampai 23.
Kita mengetahui bahwa kitab Yesaya adalah ditulis oleh Yesaya. Dan tentunya sebagai seorang nabi, firman Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada dirinya, Nabi Yesaya, dan diteruskan kepada bangsa Israel diharapkan mampu untuk dilaksanakan. Namun pertanyaan di dalam kehidupan ini, bagaimana cara melaksanakan firman tersebut? Tentunya orang Israel secara sederhana harus menjadi saksi Tuhan. Bagaimana menjadi saksi Tuhan? Tentunya ketika mereka melakukan firman Tuhan dengan baik, mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, mereka melakukan segala hal yang dipercaya oleh Tuhan kepada mereka, agar mereka bisa melewati hari lepas hari sesuai dengan rancangan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan inilah juga yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, mungkin kita bertanya, bagaimana caranya? Tentunya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak sekali cara yang dapat kita lakukan. Banyak sekali cara yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan ini. Contoh paling sederhana Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sebagai orang tua, maka lakukanlah tugas tanggung jawab kita dengan baik sebagai orang tua. Mendidik anak kita dengan baik, membesarkan anak kita dengan baik. Kalau kita sebagai seorang pegawai atau orang-orang yang dipercayakan oleh orang lain bekerja di dalam bidang-bidang tertentu, maka lakukanlah tugas tanggung jawab dengan baik. Karena melalui hal-hal itu juga kita sudah menjadi surat terbuka di dalam kehidupan ini. Kita sudah menjadi contoh hidup bagaimana menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana menjadi saksi Kristus adalah tergantung kita menghidupi kehidupan kita. Bagaimana menjadi surat terbuka adalah tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat berjuang di dalam kehidupan ini. Selamat untuk berusaha memenuhi tugas tanggung jawab bagaimana menjadi saksi Kristus dalam kehidupan ini, sehingga semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kasih sayang Tuhan masih ada bersama-sama dengan kami. Berkatilah kami Tuhan, umat-Mu yang terkasih. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap menyertai kami. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap menolong kami untuk melewati hari lepas hari dengan baik, terutama sesuai dengan firman yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami juga Tuhan sebagai saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, kami bisa tetap memancarkan cahaya kasih-Mu, kami bisa memancarkan terang kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga ketika setiap orang yang melihat kehidupan kami tidak bertanya-tanya siapakah diri kami, tapi mereka langsung mengerti bahwa kami adalah murid Kristus, bahwa kami adalah pengikut Kristus yang diutus oleh-Mu untuk menerangi dunia ini. Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa untuk kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah kami semua Tuhan pada hari ini, terutama ketika kami akan melakukan tugas tanggung jawab kami, melakukan aktivitas kami, melakukan pekerjaan kami. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, hati sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami bisa melewati hari ini dengan penuh sukacita, semata-mata karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami Tuhan, baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh dari kami Tuhan. Kiranya kasih Tuhan memberkati supaya mereka tetap selalu sehat dan bahagia dalam melewati hari lepas hari sesuai dengan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapak juga berkati untuk bangsa dan negara kami Tuhan,
Berkatilah pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka tetap selalu sehat dan bahagia, dan kebijaksanaan Tuhan juga tetap bersama dengan mereka, sehingga mereka pun bisa membuat kebijakan sesuai dengan cinta kasih Tuhan yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Juga Tuhan berkati untuk gereja-Mu Tuhan yang ada di seluruh dunia, terkhususnya ada di Indonesia, dan terlebih khusus untuk GPIB Tuhan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pelosok-pelosok pedesaan. Tuhan berkati untuk majelis sinode, Tuhan berkati untuk mupel hingga di tingkat jemaat Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan memberkati supaya tetap selalu sehat dan bahagia, dan tetap bisa melakukan yang terbaik semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan juga berkati untuk seluruh kehidupan kami Tuhan, karena kami pun mempunyai pergumulan pribadi lepas pribadi. Namun kami sadar bahwa kami hanya manusia, kami memerlukan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, kiranya tangan kasih Tuhan menolong kami, terutama ketika kami dalam kondisi lemah tubuh, dan juga pergumulan-pergumulan lainnya yang datang silih berganti membuat kami menangis dan menjerit. Tuhan berkatilah kami, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap yakin dan percaya bahwa tangan kasih Tuhan tetap menolong kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.